Halo guys, David sini dan kita bakal unboxing iPhone 17 Pro Max versi HDC alias iPhone palsu. Yup, si oren-oren bergengsi ini udah ada versi KW-nya. Saya dapetin barangnya lewat online, harga 2 juta. Itu nggak sampai 1/10 dari versi aslinya. Jangan minta linknya ke saya, karena saya nggak pengen Anda beli barang palsu. Jangan ya, bahaya. Tujuan video ini justru biar kita bisa hindarin iPhone palsu. Kita bakal lihat detail dari si HDC ini, mulai dari desain, hardware, sampai ke software. Bandingin juga sama iPhone yang asli, yang mejeng di sini. Ini yang asli, ini kotak yang asli, lebih kecil. Ini yang Pro, ini yang Pro Max. Biar kalau ada penipu yang nawarin iPhone 17 Pro Max harga miring, mungkin dipasang 10 juta, 15 juta dengan alasan lagi BU banget nih, atau alasan ini hadiah undian, bonus dari kantor, dan pengen duitin aja, Anda bisa cek dulu bener-bener. Kayak cerita dari Fat Bubble 03 ini. Dia nemu iPhone 14 Pro Max second 10 juta. Minusnya kamera depan buram, makanya murah. Pas dia cek di tempat COD, ternyata iPhone-nya sesuai sama ciri-ciri HDC. Batal deh. Atau cerita dari Emika 3717 yang ditawarin iPhone 15 Pro Max sama pegawai di kantor. Katanya dibeliin istrinya dari Arab, tapi pengen dijual aja buat beli motor. Teman kantor macam apa itu? Atau mungkin dia juga nggak tahu dan udah tahan keberapa ya. Oke, kita mulai aja unboxingnya, mulai dari desain kotaknya dulu, yang kalau kita bandingin sama versi aslinya, nggak berasa beda ya. Saya pas unboxing HP ini pun dari paketnya, dari bubble wrap, terus lihat depannya ini kok bisa semirip ini, kenapa cetakannya bagus banget, warna oren-orennya, dari bentukannya, dari detail-detailnya persis, mungkin gambarnya dikopas aja tapi tetap nggak nyangka kalau mirip banget. Kalau saya perhatiin, cuma satu bedanya dari bagian depan ini, yang mungkin nggak terlalu kelihatan kalau direkam kamera gini ya, harus dilihat mata langsung. Entah Anda bisa nyadar atau nggak, ketika saya goyang-goyangin seperti ini, kotak iPhone yang asli punya kilauan ala-ala finishing metalik gitu, ada mengkilat-mengkilatnya, sementara si palsu, si HDC ini nggak ada di bagian atasnya ini, kalau Anda belum nyadar, dan mungkin memang nggak kelihatan. Sama ada satu lagi yang makin nggak kelihatan oleh mata, pas kita sentuh gini, yang asli itu ada bagian yang menonjol di bagian pinggirnya, terus bagian bulatan kameranya juga ada tekstur-tekstur yang menonjol. Kalau ini yang HDC dia sama sekali polos, rata, tidak ada teksturnya. Cuma saking tipisnya harus dipegang baru nyadar. Sama satu lagi, ini kalau benar-benar diperhatiin juga bukan efek lighting doang, tapi cetakan bagian belakang yang ori ini, dia dari terang ke gelap, ada gradasinya. Sementara yang HDC, yang KW, dia polosan saja. Super detail. Kalau bagian sisinya dia sama juga, atas itu logo Apple, cuma yang ori dia ada mengkilatnya sama kayak bagian depan. Di sini juga tulisan iPhone, kalau yang ori ada kilauan-kilauannya sedikit, jadi finishingnya berasa lebih mahal. Kalau yang ori, tulisan di belakangnya dia lebih ribet ya, lebih banyak regulasi-regulasinya, IMEI-nya juga dia lebih detail. Kalau yang HDC dia simple-simple saja, tulisannya juga berasa lebih tebel, berasa lebih murahan gitu kalau misalnya Anda seneng tipografi atau bentuk-bentuk tulisan. Kalau yang ori dia lebih rapi lah. Cuma bang, kalau orang pengen nipu dengan sepenuh hati kan, dia bakal beli kotak iPhone yang asli terus masukin iPhone HDC-nya. Jadi dari kotak mungkin nggak terlalu ngaruh lah. Mending kita langsung lihat barangnya sendiri. Atau kalau ada orang yang mau jual batangan tanpa ada kotaknya, kayak gimana? Kita langsung lihat penampakan iPhone KW-nya saja. Seperti apa? Wow, ini lagi-lagi, kalau judul video ini bukan unboxing iPhone HDC tapi unboxing iPhone 17 Pro Max asli, mungkin Anda bakal langsung percaya ya. Saya juga bakal langsung percaya sih. Ini dari feel megangnya pun berasa berat, berasa keras, berasa premium, ada sedikit dingin-dinginnya juga. Kalau mejem mata ini luar biasa mirip sih. Apalagi kalau kita bandingin sama yang kecil ini ya, dari warnanya, warna oren-orennya mungkin ada sedikit perbedaan. Tapi kalau nggak dibandingin, lihat dari jauh begini, atau satu aja seperti ini,
Saya yakin orang udah bakal silau oleh warna orange-nya yang sangat-sangat khas ya di iPhone 17 ya. Mulai dari desain kamera bobanya yang kelihatan punya lensa gede, tanda lensa bagus. Di sini juga ada lensa yang kelihatan gede, bulatannya di sini juga ada. Padahal saya yakin ini lensanya cuma tempelan, cuma plastik yang tidak ada isinya sama sekali. Ini juga saya rasa plastik doang yang asli, cuma satu antara atas atau bawah. Dari LED flashnya, LiDAR-nya, posisinya sama persis. Teksturnya kalau saya pegang pun ini berasa banget kayak aluminium. Terus di bawah sini ada kotak kaca yang ada logo Apple-nya. Saya nggak yakin nih kaca beneran, ini harusnya dari polikarbonat. Tapi finishingnya, mulus coy. Berasa mahal ini. Ini juga bagian sini dibikin matte, bagian logo Apple-nya dibikin glossy. Kalau kita bandingin sama yang aslinya, itu detail-detailnya dapat loh. Matte, glossy, ada 3 boba dan begini-begini. Benar-benar menipu. Di bagian bawahnya sendiri dia ada ketempel satu segel yang biasanya ada di HP-HP bekas atau HP-HP yang non-resmi, karena bahkan Android pun yang paling murah pun mana ada segel-segel beginian. Pokoknya kalau yang resmi itu harus rapi dari brand yang jelas, karena itu udah mempertaruhkan reputasi brandnya. Kalau HDC ini brandnya mana sih, siapa sih yang bikin, kita nggak tahu. Jadi mau HP-nya meledak atau apa, kita juga nggak bisa nuntut ke siapa, salah sendiri beli HP palsu. Cuma kalau nggak tahu, ya kita harus teliti ya. Sampai bagian kanannya sini pun ada tombol kamera kontrol yang saya belum tahu apakah ini berfungsi atau nggak. Teksturnya juga dibikin glossy ala-ala kaca yang juga beda. Feel nekennya juga enak, empuk. Di sini entah kenapa ada kayak apa ini? Ini kayak bumper hitam dari karet gitu buat tombol powernya. Di bagian atas dia polos, itu tentu saja bakal dibikin sama kayak iPhone yang asli. Di sebelah kiri dia ada action button, terus ada tombol volume, dan di sini ada SIM tray, terus ada speaker dan USB port Type-C. Wow, dari feeling pegangnya dari dulu HDC mau iPhone 15, iPhone 14, memang mereka bisa bikin desain yang bikin saya kagum sih. Udah berkali-kali kita unboxing HDC dan bagian yang paling kagumnya itu soal beginian ya, feeling yang dikasih itu. Kalau ngelihat desainnya, kita cabut dulu keterangan-keterangan soal stiker-stiker yang bikin dia berasa jelas palsu ini. Kalau kita bisa bersihin, terus Anda nunjukin sekilas ke saya atau ke siapapun, kayak, weh, gue ada iPhone baru nih. Saya yakin semuanya pasti ketipu. Ini nggak bisa dibedain kalau ngelihat dari jauh doang. Kalau nggak ngelihat isinya, ngelihat bodinya atau kasih orang pegang doang, ini luar biasa mirip sih. Beratnya, coba kita timbang. Tapi kita nggak ada yang Pro Max ya. Kita lihat di Google tuh. Ini timbangan, kalau kita ngelihat berat iPhone 17 Pro Max di GSM Arena, dia 233 gram yang aslinya. Kalau si iPhone 17 Pro Max HDC, di 245 gram. Dia lebih berat 12 gram, tapi di sini dia udah kepasang screen protector. Nilai plus HDC dibanding iPhone asli. iPhone asli nggak ada kasih screen protector sih. Nah, kalau ini udah kita lepas, berapa beratnya? 234. Wow. Attention to detail yang sangat saya salut lagi-lagi sama HDC. Hebat ya. Makanya ini video yang penting biar sekalian buat saya juga sih, karena kalau ada orang pamer-pamer atau apa, saya langsung bisa tahu poin apa yang harus saya cek. Dari berat nggak bisa ditebak loh. Apa ya bedanya ya? Kalau dari posisinya mati aja deh. Desainnya kalau kita bandingin dari penampilan, warnanya sih. Cuma kalau nggak dibandingin sama yang ori, agak susah Anda mau bilang ini warnanya palsu. Karena kadang persepsi warna itu tergantung dari lingkungan. Kalau lagi gelap, warna yang sama itu bisa kelihatan agak beda. Itu ilmu pelajaran pertama pas kuliah desain dulu. Terus di sini kalau dari tombolnya juga mirip. Mungkin kalau detailnya dia tombol kameranya yang HDC agak sedikit kurang rapi, bagian bordernya gini sedikit lebih tebal. Cuma lagi-lagi kalau nggak dibandingin kita nggak bisa ngomong ini tebal atau enggak. Dari bawahnya pun juga ya samalah, ini segelnya harus dibersihin biar kelihatan sangat meyakinkan.
Dari desainnya, kamera juga agak susah ya buat dibandingin ya. Dari MagSafe mungkin. Coba, kalau iPhone yang ori kan dia bisa tempel, plug, tempel, ada magnetnya. Kalau yang HDC, plug. Oh, agak lega deh. Kalau misalnya Anda pengen COD iPhone yang kelihatannya mahal, terus Anda pengen ngetes ori atau enggak, mungkin bisa tes pakai magnet kayak gini ya. Ini buat iPhone 17 yang generasi awal sih, saya nggak tahu setengah tahun lagi apakah HDC tiba-tiba ada yang nonton terus tambahin magnetnya biar kerasa ori. Itu juga strategi. Capek sih, terlalu bagus. Ya ini sih paling gampangnya buat sekarang. Kalau dari kotaknya sendiri dia juga niat di sini mereka memberikan green pill ori, stiker green pill yang biasanya ada di HP iPhone resmi. Jadi siapapun yang mau menipu tinggal tempelin di kotak yang sudah terbuka biar berasa baru lagi. Super berbahaya. Sampai ini loh, kabel braided tetap dikasih loh. Wow. Walaupun kabelnya di sini ada sedikit sobek ya, ada sedikit bulunya gitu, nggak bener-bener mulus. Cuma wah, luar biasa ini. Cuma di sini tulisan iPhone-nya, lagi-lagi buat yang suka tipografi atau jenis-jenis tulisan, Steve Jobs bisa marah nih kalau iPhone beneran pakai jenis font yang kayak gini, karena ini tulisannya kelihatan murah, bukan iPhone yang ada nggak ya kalau yang aslinya dibanding. Oh, ini yang itu ya dari iPhone yang lain nih, kalau kita bandingin nih. Ini yang ori, terus ini yang palsunya tadi. Ya, kalau misalnya Anda nggak bisa bedain, berarti Anda nggak terlalu peduli sama jenis tulisan. Tapi kalau peduli banget, ini sangat mengganggu sih perbedaan. Ini berasa buatan Vietnam gitu. iPhone. Ini iPhone, ini iPhone. Cuma untungnya, kualitas dari HP-nya sendiri nggak bakal bisa sebagus iPhone beneran. Kalau bisa kayak iPhone beneran ya nggak mungkin lah. Ini 2 juta, ini 20 juta. Kalau bisa copy, silakan copy aja kalau bisa. Nggak mungkin. Makanya kita sekarang lihat HP-nya. Sekarang mari kita hidupkan saja iPhone 17. Wow. Ini nih. Ini yang bagian yang saya bilang HDC belajar ya, karena iPhone 15 Pro Max HDC kemarin kalian protes. Bagian depannya ini Apple-nya hitam, sekitarnya putih. Katanya iPhone beneran nggak gitu, harusnya kayak gini, harusnya hitam semua. Sip, jadi ini adalah penampilan paling awal dari iPhone 17 Pro Max. Di sini saya nggak bakal ngebahas soal jenis tulisan lagi ya, karena kalau Anda bisa ngebedain sedetail itu, Anda bakal langsung nyadar dari tulisan ini aja. Ini sama sekali bukan tulisan ala Apple. Dari situ aja mata Anda udah bisa dibilang tajam banget dan gampang buat ngedeteksi kepalsuan dari HDC ini. Tapi gimana kalau mata Anda nggak sepeduli itu sama jenis tulisan? Harus ngecek bagian mana? Yang paling pertama, tombol ini sih, tombol Siri ini. Kalau kita tekan, yang muncul adalah Gemini, adalah asisten AI baru Anda dari Google. Kalau gini mungkin Iqbal juga mau ya, soalnya Siri agak ketinggalan, tapi ya kalau yang ori kan dia bakal muncul Siri. Saya ada kasih tips, karena saya suka Gemini. Kalau pengen masukin Gemini di shortcut iPhone ini, pakai tombol action button di sebelah kiri. Kalau kanan, dia harusnya bakal selalu Siri ya, Bal? Nggak bakal keganti sama yang lain ya. Seharusnya bagian kanan sini bakal muncul Siri. Kalau yang asli dia seperti ini. Cedeng, woi, keren. Begitu, itu mungkin cara paling gampang, bakal susah sekali buat pihak manapun untuk mengcopy Siri, karena tidak perlu juga mengcopy Siri buat sekarang. Jadi, ya itu di skip saja. Itu nomor 1. Jadi identitas aja lah. Terus ciri-ciri kedua yang bakal susah banget buat di-copy oleh iPhone KW atau iPhone palsu atau HP murah adalah di bagian bawah sini nih. Jarang banget ada HP murah yang bisa ngasih bezel bagian bawah yang super tipis, yang simetris sama bezel sekitarnya. Jadi kalau Anda udah lihat, wih, kiri, kanan, atas sudah tipis tapi bagian bawahnya tebel, dia tidak seperti ini tipisnya, itu udah pasti KW ya, karena iPhone 17. Kalau misalnya iPhone XR atau iPhone 11 yang masih tebal-tebal, cuma udah simetris juga. Di sini dia belum simetris.
Kalau dari iOS 26-nya sendiri, dia lumayan pinter buat nge-copy gaya-gaya liquid glass-nya di sini nih. Kayak ada efek-efek pantulan cahaya di sisi-sisinya. Tapi kalau kita mau edit, harusnya di sini ada mode transparan ya. Edit, woi. Edit, customize. Di sini harusnya ada mode transparan yang bikin semuanya jadi putih dan susah dilihat. Cuma mereka bisa gini aja, sebenarnya gue salut loh. Bisa niru kayak gini. Iya, hebat loh. Apa kalau memang mirip yang persis, saya bakal puji karena itu bagian yang harus Anda skip juga karena saking miripnya, mending lihat bagian lain aja. Nggak usah perhatiin yang bagian yang susah buat dibedain. Selanjutnya, apalagi ya yang bisa dengan sangat mudah dibedain dari ada Play Store nggak sih? Kalau ada, langsung Play Store. Ada dong. Ya, ini memang sesuatu yang dibutuhin buat HP-HP Android. Jadi, walaupun ini iPhone palsu, nggak boleh nggak ada si Play Store nih, karena kalau nggak ada juga mateng. Ini Play Store, kami mengupdate Google Play untuk Anda menginstall. Saya nggak tahu dia lagi nginstall apa, apakah software buat ngebajak HP orang, buat nge-tracking ketikan orang, atau buat ngebobol HP orang. Apapun data yang HP ini minta, saya nggak bakal berani kasih sih. Dari email, atau apalagi password, apalagi PIN bank, itu bahaya banget kalau dimasukin ke HP nggak jelas kayak gini. Oh iya, terus Antutu. Saya juga ada install Antutu dan udah ngecek skornya, dan dia mendapatkan lama sekali 100.000 saja. Antutu 9 sih, tapi tetap aja buat standar Antutu 9 pun dia sangat rendah ya, di 100 ribuan aja. Dia deteksinya sebagai apa sih? Apple Pro Max loh. Dia bisa ngutak-atik softwarenya sampai nama HP-nya kedeteksi Antutu kayak gini. Cuma skor dari benchmarknya sendiri untungnya tidak bisa menipu ya. Dikalahkan 1% pengguna, saya masih bingung kenapa Antutu selalu kebalik, mengalahkan sama dikalahkan. Kalau dikalahkan 1% doang hebat banget berarti. Storage-nya juga 8.000 saja di 200 dan 100 MB per detik. Randomnya cuma 50 dan 7 itu speed eMMC yang level bawah. Biasanya eMMC itu bisa 300, ini cuma 200-an dan 100-an. Bener-bener sampah. Oh, storage-nya besar ya? Mari kita lihat storage-nya. Oh ya, ini kita masuk ke setting. Masuk ke iPhone Anda, please jangan. Kalaupun Anda beli ini, jangan masukin data apapun, login Apple account. Jangan masukin apapun. Saya rasa ini kayak link-link yang minta password dan username, terus ketika Anda masukin langsung kena hack gitu, sangat mungkin terjadi di si HDC ini. Mari kita lihat di umum, terus mengenai, oh iya ini nih, widih, nama iPhone iOS 26 coy, iPhone 17 Pro Max, terus garansi kadaluarsa 2026, oh ada garansinya loh, gila, terus ada kapasitas 512 GB, aplikasinya 200-an, aplikasi apa 200-an? Woi. Kok nggak bisa ya? Soalnya kalau yang ori dia begini aja langsung masuk ke list. Kalau yang KW ya udahlah, bisa begini aja, hebat sih. Nih, efek-efek liquid glass loh. Ini ada temukan teman. Kenapa temukan teman? Temukan pintasan, banyak banget aplikasi-aplikasi. Dia bilang 200-an. Di sini cuma kayaknya nggak sampai 50 loh. Ada apa dengan iPhone ini? Ada 50 loh. Kemana 150 aplikasi yang lain? Apakah dia bekerja di baliknya, menunggu Anda masukin data? Di bagian apps pun, dia nggak sampai 50 sih ini. Nggak. Antara yang bohong itu 200-an atau banyak banget aplikasi di balik iPhone ini yang mencurigakan. Jadi info-info soal dia punya memori 512 GB juga tidak perlu dipeduliin. Saya rasa ini aslinya sekitar 60 GB atau berapa giga. Kalau beneran 500 sih gede banget ya. Kalau kita tanya speknya ke aplikasi third party, misalnya device info Huawei, apa yang terbaca? Samsung Pro Max 17. Ini udah mabok ya, sampai aplikasinya aja udah bingung loh. Samsung
Pro Max 17. Dia layarnya buset 1,5K loh. Dia pakai Android 10, terus dia chipsetnya MediaTek dan ya apa ini 12 GB RAM-nya. Ini saya rasa juga bohong-bohongan ya, kayak dia bisa modif sampai Samsung Pro Max dan RAM 12 GB. iPhone yang asli sih RAM-nya 12 GB ya. Yang Pro Max 12 GB. Kalau chipsetnya saya percaya Helio P35 ini zaman-zaman dulu banget, saya nggak tahu P35 itu bahkan dulu pun ini udah dibully, apalagi zaman sekarang ya. Buat standar lama pun ini udah nggak bagus, apalagi sekarang. Sistemnya produsen Samsung. Samsung pengen menjatuhkan nama iPhone di sini. Layarnya sih. Layarnya ini nggak berasa tajam sih. Ini nggak berasa 1,5K sih. Oh, tapi di sini ada mode 720. Jadi saya lebih percaya yang ini 720 kali 1560. Di sini baterainya juga entah bisa dipercaya atau enggak, tapi ketulisnya cuma 1000 mAh saja. Baterainya, sensor, terus Wi-Fi dan lain-lain. Kalau kita Find My, dia bakal masuk apa yang temu? Google Maps. Terus kalau kebugaran, wow, keren ya. Berasa kayak activity gitu. Kalau kita, tapi kalau kita ntar, ini kenapa nggak bisa diklik ya? Membagikan, memulai. Suaranya nggak bisa loh. Ini kayak gambar doang ya. Kalau kita kesini, nggak bisa diapa-apain. Ini profil, terus yang hijau-hijau menampilkan, terus memulai pun nggak bisa dimulai, cuma bisa ngelihat doang jadinya. Terjemahan, Google Translate jangan-jangan. Iya, Google Translate. Terus file. Iya, ini mah Google Files juga ini. Kalau App Store, dia bakal ke izinkan App Store. Oke, izinkan deh. Ini mirip loh sama App Store beneran. Wow! Mana nih? Loading dong. Wow! Mirip loh sama App Store tuh. Kalau ke profile, dia... Ya, ini langsung jelek semua ini. Funny Games, ayo dong, yang lucu. Wonderful at top new. App. Apa ini? Ah, ini. Oke, kalau ke sini. Oke. Mirip loh sama App Store. Kalau kita cobain action button, bisa loh. Ring, terus dia senyap. Walaupun dia nabrak-nabrak jam di sini ya. Jadi si jamnya nggak ngikut bergeser juga. Ini main hajar aja. Kalau misalnya yang ori dia bakal menggeser. Kalau dari control centernya juga ini bagus banget loh. Kalau ngelihat screenshot yang kayak ginian, bener-bener mirip sama liquid glass. Terus kita swipe gini ada media centernya, luar biasa bagus. Dan kalau kayak gini juga sangat-sangat mirip. Kalau kita tahan apakah muncul? Oh enggak. Muncul loh! Luar biasa loh. Hah? Wow. Kalau dark mode jadi dark loh. Wow. Berbahaya sekali ini. Kalau kita geser, dia nggak berubah sih. Kalau kita lepas, baru berubah. Harusnya dia real time. Ya tetap. Ini visualnya, wah, nggak berubah. Oh ya baru berubah. Sekarang kita cobain YouTube. Oke, YouTube. Bro, ini WiFi kenceng loh. Wow, premium loh. Kok premium? Siapa yang kau login, Son? Oh, waduh. Udah login. Wah, pakai account, untungnya account review yang isinya memang cuma login dong. Tapi kita beli premium ya, kita royal juga sama YouTube ya. Damn, ke login nih. Oke lah, Google ya. Waduh. Ini kenapa kayak gini? Bro. Ya udahlah, kita nggak ada pilihan, kita pilih video paling atas saja. Ini tunggu, ini kita scroll ke atas pun thumbnailnya nggak ngeload loh. Browser mau ngakses kontak. Ngapain ngakses kontak? Tolak. Ngambil gambar dan video ya mungkin oke lah. Nggak oke juga sih. Kalau kita mau foto baru nanya, harusnya jangan dari awal nanya. Ngakses foto,
merekam audio, izin ditolak. Kalau izin ditolak dia nggak mau loh. Kalau kita nggak izinin HP-nya akses audio kita, dia nggak mau ngasih kita pakai. Ini sangat mencurigakan. Chrome aja deh. YouTube di Chrome juga lemot sekali. Jijik banget. Search juga kayak gini. Saya jamin WiFi kami ngebut kok. Anda udah sering lihat di video-video yang lain. Ini udah full loh. Tapi suaranya sangat kecil dan tentu aja dia cuma stereo, cuma mono, cuma dari bawah. Sesuatu yang nggak bakal HDC bela-belain, hardware yang bagus. Dari soal lemotnya, dari speakernya, dari kecilnya, cemprengnya. Itu nggak bakal bagus, mau mereka kasih kosmetik sebagus apapun. Karena modalnya udah habis semua di desain. Kayak gini, kalau kayak gini tipis banget, kecil banget. Ya, enggak lah, memang ya nggak ngarep dan tetap kecewa sih. Jadi ini levelnya benar-benar di bawah banget. Nggak kecewa juga, bukti nggak ngarep banget ini. Dia bisa bersuara aja udah oke. Kalau Mobile Legend gimana? Iseng. Kalau Mobile Legend bang bang, selama apa nih? Coba ya. Oke. Memuat. Nah, muat. Oke. Oke. Tapi dia sampai sini dia nge-lag, macet. Oke, macet. Tak satu-satu. Tak. Iklan, bukan, pengumuman juga loading dulu. Ini gimana mainnya loading pengumuman aja susah dia. Untung besar di awan mengunduh konten. Are you ready to win some games today? Bro, belum ke download lagi. Wow, bisa masuk loh. Kita coba ya. Kalau mainnya gimana? Ya, skinnya bulat doang karena downloadnya super lama. Padahal di sini udah ada skin SpongeBob. Widih, SpongeBob. Tapi belum ada. Dia pasti terakhir loadingnya. Coba ya. Nah, kan masa ada yang lebih HDC dari HDC nih? Apakah teori itu bisa dibuktikan benar? Karena teori kita selama ini yang loadingnya paling cepat selesai dia yang HP-nya paling bagus speknya. Nah, ini 30 udah ada yang 100, 80. Kita jadi beban orang nih, beban loading orang nih. Nih. Ini 100, 180, ini 50, 80, 100 ya ini masih belum nih. Kevin dan 4 gorila juga belum nih. Nih, ADC juga nih. 100 kita yang terakhir. Yap, 84. 86. Berarti teorinya masih terbukti kalau semakin kentang HP Anda, kelar loadingnya makin lama. Iya, walaupun saya tujuan utamanya adalah menjelekkan HDC, tapi kalau lancar gini tetap saya akuin lancar biar realitanya tersampaikan ya. Cuma ini memang belok-beloknya berat ya. Saya belok, dia baru setengah detik kemudian. Kalian bisa ngeliat nggak kalau frame-nya ngedrop? Walaupun cuma kerucu-kerucu doang. Efeknya nggak ada ya soalnya. Belum kudu. No! Ya, baru dipuji. Wi-Fi HP-nya tuh. Waduh. Kita tidak pernah mengalami ini selama kita unboxing loh. Itel juga enggak loh. Itel tuh jauh lebih terhormat daripada HDC. Mereka ada identitasnya, pengkopi. Tapi mereka bisa bertanggung jawab kalau misalnya ada apa-apa. Layanannya jelas, harganya, tempat jualnya jelas, harganya juga nggak jelas, murah banget. Tuh, kenapa dia balik sih barusan? Mau recall? Oh, komputer. Ini DC ya? Hey. Ya, ini wifi-nya nggak ketolong sih. Dari tadi mungkin YouTube nge-lag, terus Mobile Legends yang nge-lag. Itu karena koneksinya ya, padahal wifi sekali lagi kenceng, tapi HP-nya nggak sanggup buat ngambil nerima datanya. Kalau dari mesinnya sendiri, Helio P35 mungkin sanggup, kayak jalan gini masih bisa. Tapi wifi-nya itu sampah sekali. Gila ini.
Buh. 21 ms loh pingnya, tapi tuh. Kenapa tiba? Ya, udahlah. Ini settingannya juga di frame rate tinggi dan standar maksimal 60 fps. Kok bisa ultra sih? Frame rate ultra. Lebih mulus sih. Cuma masalahnya bukan soal power chipsetnya ya sekali lagi ya, tapi soal koneksinya. Set. Ini udah balik lagi nih. Nih. Wih. Set. Oke, kita masuk ke bagian terakhir yang susah juga buat di-copy dari sebuah iPhone bahkan oleh HP manapun, yaitu kualitas kameranya. Kita cobain si tombol kamera kontrol apakah bisa 1 2 3. Bisa loh. Jadi shortcut loh. Langsung masuk ke kamera 0,5 by the way. Kalau kita foto ini nggak kelihatan luas sih. Kalau kita pakai kamera kontrolnya buat mengkontrol kamera, hasilnya dielus-elus, bisa buat zoom loh. Cuma nge-lag ya. Oke, tetap hebat karena ini berarti dia bisa disentuh. Hebat sih. Dia bisa bikin satu tombol khusus lagi buat kita main-mainin. Terus 0,5 sama 1 kalinya juga nggak jauh beda ya, cuma beda tipis banget. Seharusnya kamera 0,5 itu sangat lebar seperti ini. Kalau kita jaraknya gini, satu kotak dia bisa kelihatan jelas. Terus kalau 1 kali dia ngecropnya seperti ini. Kalau di HDC ini 0,5-nya pun udah ngecrop si kotak. Jadi ini berasa 0,5 rasa 1 kali ya. Kalau kita zoom 1 kali pun dia bedanya sangat tipis. Artinya dia ini pakai trik kamera 1 kali dibikin jadi 0,5 kali. Terus kalau kita zoom ke 1 kali, dia cuma ngezoom sedikit, mungkin 1,1 kali aslinya. Dan otomatis artinya kalau 2 kali, 4 kali, 4 kali, 8 kali, 4 kali ke 8 kali juga nggak jauh beda. 4 kali ke 8 kali ini pakai 1 kamera utama semua, karena HP ini udah pasti cuma punya 1 kamera aja. Kalau misalnya ini kita tutup bagian sini, ini kamera yang aktif, kita mau pakai zoom berapa kali pun tetap bakal ketutup, karena emang yang aktif cuma lensa ini doang. Sisanya ini cuma gimmick aja. Buat kualitasnya sendiri ya silahkan Anda lihat ya. Ini bikin kamera CCTV bisa berbangga hati sih. Kamera CCTV, kamera dashcam rasanya lebih bagus daripada kamera si iPhone ini kalau buat merekam. Rasanya jelek banget. Gempanya parah banget, terus suaranya juga ancur-ancuran. Tidak ada yang bisa dipuji atau dipamerin atau dibanggain sih dari kamera iPhone KW ini. Kalau misalnya Anda dibilang orang, wah iPhone-nya paling bagus ya segeng, pakai kameranya dong buat foto bareng, udah keringet dingin tuh. Gimana dengan selfie-nya? Kalau dia bisa niru sistem iPhone 17 yang baru yang bisa nge-landscape, nge-portrait, itu saya mind blown sih. Apakah HTC ini bisa melampaui ekspektasi? Ternyata tidak. Di sini nggak ada lambang buat auto orientasi ya, cuma bisa kecilin atau ngegedein saja. Jadi penasaran fiturnya juga. Di sini ada styles, nggak bisa ya, nggak ada ya. Harusnya keluar kotak-kotak di sini. Terus timer, oh ya yes, standar ya. Jadi begitulah unboxing sama sedikit penelitian soal iPhone 17 Pro Max HDC ya, iPhone yang palsu. Kalau kita ngelihat dari luarnya doang, bakal sangat susah buat dibandingin, kecuali kita udah paham gimana penampakan yang aslinya. Itu masih bisa kita lihat detail-detailnya. Tapi kalau misalnya Anda belum pernah megang yang iPhone 17 yang asli ini, atau Anda nggak punya buat ngebandingin, bakal susah banget. Cara paling gampang, hidupin HP-nya, terus lihat isinya kayak gimana, karena ini sesuatu yang nggak bakal bisa ditiru
iPhone palsu ya, misalnya dari siri ini. Terus paling gampang juga kamera, kalau udah burik ancur-ancuran, mau alasannya minus kamera berembun, minus kamera pernah kepentok, minus kamera apa, nggak usah percaya, mending nggak usah beli. Karena itu kemungkinan besar HDC palsu, atau kalau Anda misalnya mau lihat softwarenya lebih jauh, silakan dicoba-coba aja. Aplikasi khas iPhone tidak bisa bekerja di sini. Misalnya dari kebugaran ini, terus dari sistem scroll-scroll gini aja dia udah beda, walaupun emang ada beberapa yang bisa ditiru dengan sangat baik. Misalnya dari control center ini bagus banget cara mereka ngopinya. Kalau dari Antutu kayaknya bakal susah buat pakai HP ini lama-lama sampai bisa ngecek Antutunya. Download aja lama banget. Atau buka YouTube aja deh. Mau ke home sini aja, rasanya scroll-scroll gini udah macet gitu. Lama banget. Nggak bisa gitu. No, udah ke-connect. Tadi belum terconnect ternyata. Nah ini, hijau udah keluar back online tapi ya tetap nggak bisa. Itu juga nggak bakal, atau kemungkinan kecil bakal dibela-belain oleh si HDC buat ngasih yang lebih bagus. Semoga video ini bikin mata kita sedikit tercerahkan ya, lebih detail lagi, tahu apa yang harus diperhatiin dari iPhone yang tidak masuk akal, dari sumber yang tidak terpercaya. Mungkin Anda bakal bilang, ya nggak apa-apa bang, beli iPhone KW, yang penting murah kan, lemot nggak apa-apa, yang penting gaya. Itu saya nggak bisa atur, itu duit-duit Anda. Cuma sekali lagi, Anda harus ingat kalau iPhone palsu nggak ada jaminan apa-apa dari sisi hardware sampai ke software. Kalau tiba-tiba dia matot setelah seminggu, sebulan dipakai, atau tiba-tiba HP-nya dihack karena kita masukin banyak data penting di yang nggak jelas kayak gini, saya udah tidak bisa berkata-kata lagi. Udah satu video ini ngomong. Demikian unboxing gadgetin buat iPhone 17 Pro Max HDC alias iPhone 17 Pro Max palsu. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Samsung Pro Max loh. Kalau Xiaomi Pro Max ada, tapi kalau Samsung Pro Max luar biasa. Set. Kalau dimatiin, matiin. Hap. Set. Oh iya. Loading.